Siapa sangka ratusan satwa langka di Pusat Rehabilitasi Satwa PRS Masihulan ini adalah hasil sitaan aparat Kodam 16 Patimura. Sejumlah burung langka yang disita ini merupakan hewan-hewan endemik Pulau Seram, Maluku. Burung kakatua jambul kuning, nuri kepala hitam, hingga burung kasuari yang memenuhi tempat rehabilitasi ini merupakan hasil sitaan TNI dari sejumlah prajurit dan warga. Setelah menjalani masa karantina, satwa-satwa langka ini nantinya akan dilepaskan ke alam liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelumnya, kalian sudah melihat berita yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah, berita tersebut sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Betapa besar peran manusia dalam upaya melestarikan makhluk hidup. Anak-anak, kita simak yuk cerita Lani. Di suatu hari yang cerah, Lani dan Ayah merencanakan untuk berkunjung ke suatu tempat. Mereka berencana akan ke kebun binatang. Lani sangat senang dan antusias karena ini adalah pengalaman pertamanya. Tidak lama, sampailah mereka di kebun binatang. Lani pun melihat-lihat hewan di sana dengan gembira. Tapi kemudian ia berhenti pada salah satu tempat. Ia terlihat bingung dan bertanya kepada ayahnya. Ayah, hewan apakah itu? Itu adalah hewan badak. Lihatlah, di kepalanya terdapat cula. Badak berasal dari Sumatera. Ia termasuk hewan yang dilindungi karena hampir punah. Apakah semua hewan yang ada di sini dilindungi? Aku jadi ingin tahu hewan lain. Baiklah, akan ayah perlihatkan beberapa contoh hewannya. Ada harimau dari Sumatera, orang utan dari Kalimantan, dan burung jalak Bali dari Bali. Hewan-hewan tersebut adalah hewan yang terancam punah dan harus dilindungi. Jadi, kebun binatang adalah tempat untuk melindungi hewan langka ya? Lalu, apakah hanya hewan yang dilindungi? Bagaimana dengan tumbuhan? Beberapa jenis tumbuhan pun ada yang dilindungi. Ayo, ayah ajak ke tempat lain untuk kamu mengetahui tumbuhan apa saja yang harus dilindungi. Nah, kira-kira Lani dan Ayah mau pergi kemana ya? Lani, sekarang kita sudah sampai di kebun raya. Bisakah kamu lihat tumbuhan-tumbuhan itu? Ada kantung semar, pohon cendana, dan tumbuhan edelweiss. Itu adalah contoh tumbuhan yang terancam punah dan harus dilindungi. Oh, jadi tumbuhan yang dilindungi itu tempatnya di kebun raya ya? Terima kasih Ayah, sekarang aku jadi tahu banyak hal. Anak-anak, dari cerita Lani tadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab punahnya makhluk hidup yaitu yang pertama, perburuan dan penebangan liar. Yang kedua, hilangnya habitat asli. Yang ketiga, rendahnya kemampuan hewan dalam bereproduksi. Nah, kemudian upaya apa sih yang dapat kita lakukan dalam pelestarian hutan ini? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan yang keempat, membuat penangkaran. Penangkaran ini bisa berupa ex situ maupun in situ. Nah, apa itu in situ dan ex situ? In situ adalah hewan atau makhluk hidup tadi berada di dalam habitat aslinya. Contohnya, ada taman nasional, kemudian ada cagar alam, selanjutnya hutan lindung, dan ada suaka marga satwa. Kemudian, untuk ex situ adalah hewan atau makhluk hidup berada di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun binatang,
kemudian ada kebun raya, dan ada taman safari. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Ingat ya, mari kita jaga bumi kita tercinta ini dengan menjaga kelestarian makhluk hidup. Selalu ingat pesan, jaga jarak ketika keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.